takdir, apa makna qadar gitu kan, apa gitu kan. Nah, kita harus pelajari gitu. Nah, karena ini adalah mata kuliah hadis, Bapak mencontohkan atau mengambil sama dengan kelas lain, yaitu hadis arba'in nomor keempat. Apa? Hadis arba'in nomor keempat. Yang udah nalar pasti tahu. Apa hadis arba'in yang keempat? Tentang apa? Ya. Penciptaan manusia bukan Pak? Iya, ahsantum ya semuanya. Tentang penciptaan manusia. Nah, gitu ya. Oke. Coba ada yang punya nggak PDF-nya hadis arba'in? Coba ditampilkan. Hadis arba'innya nomor keempat. Bang. Sebentar, Bapak cari dulu. Ada nggak di Bapak hadis arba'in? Kalau yang ada, coba sambil nunggu di Bapak cari dulu. Hadis nomor 4 kalau nggak salah, atau nomor 5 ya? 4 kalau nggak salah. Nomor 4, Kak. Coba. Ada yang mau menampilkan nggak? Di sana ada nggak? Bapak lagi nyari nih. Hadis arba'in Nawawiyah. Ada, Pak. Oke, coba ditampilkan kalau ada. Udah? Oke, sip. Siti Nurhalimah. Nyuludin sedang melakukan presentasi. Silakan. Hadis arba'in nomor keempat. Nah, itu coba klik. Yang keempatnya ya. Yang tentang proses penciptaan manusia mulai dari alaqah, nutfah, alaqah dan mudghah. Oke, satu lagi. Nah, ini hadis keempat. Coba diperbesar nih. Ya. Coba. Nah, siapa yang mau baca? Saya, Pak. Oke, silakan. Neng Sifa Khadijah. Siapa? Iya, Pak. Oh ya, sok silakan, Neng. Bisa diperbesar nggak, Neng? Enggak ya? Nggak apa-apa, Pak, kelihatan. Oh, kelihatan. Oke, ya udah kalau kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa sadiq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilayhi al-malak fayanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat bi rizqihi wa ajalihi wa 'amalihi wa shaqiyyun wa sa'idun. والله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم. Santai ya. Terima kasih kepada Syifa Khadijah yang telah membaca hadis keempat ini ya. Tentang proses penciptaan manusia. Oke, terjemahnya dibaca. Sama siapa? Jelang. Siap Jelang? Kelihatan nggak? Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud. Nah, siap Jelang? Kelihatan? Jelas nggak? Enggak, kalau nggak jelas, coba sama yang lain. Ada yang mau? Saya, Pak. Silakan. Siap, Pak. Siap. Sip, mantap. Sok. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami
dan beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan. Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes mani selama 40 hari. Kemudian berubah menjadi setetes darah selama 40 hari. Kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari. Kemudian diutus kepadanya seorang malaikat, lalu ditiupkan padanya ruh, dan dia diperintahkan untuk ditiupkan padanya ruh, dan dia diperintahkan untuk menetapkan 4 perkara. Menetapkan rezekinya, ajalnya, amalnya, dan celaka atau bahagianya. Demi Allah, yang tidak ada ilah selainnya. Sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga, hingga jarak antara dirinya dan surga tinggal sehasta. Akan tetapi, telah ditetapkan baginya ketentuan. Dia melakukan perbuatan ahli neraka, maka masuklah dia ke dalam neraka. Sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli neraka, hingga jarak antara dirinya dan neraka tinggal sehasta. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan. Dia melakukan perbuatan ahli surga, maka masuklah dia ke dalam surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oke, terima kasih ya, Muhammad ya untuk membacakan terjemahnya. Coba kita ke atas lagi, perhatikan hadisnya. Ya, ke atas lagi coba kita memperhatikan hadis Nabi ini. Mungkin di dalam arba'in itu tidak lengkap ya. Artinya tidak lengkap itu sanadnya tidak dicantumkan semuanya. Kebanyakan itu dari rawi pertamanya gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini ya, Bapak nggak akan menjelaskan struktur ya, kalian udah paham lah. Jangan lupa lagi ya masalah struktur, nggak usah. Pak, mana ini nggak usah ya. Bapak anggap kalian paham semuanya, oke? Paham semuanya gitu ya. Jadi nggak usah. Ini berarti kalian udah paham masalah struktur hadis gitu, nggak usah dijelaskan kembali gitu ya. Nah, coba kalau kita memahami hadis ini ya, Pak, yang berkaitan dengan takdir apa, Pak? Nah, itu kan pertanyaannya gitu kan. Kenapa Bapak membahas hadis proses penciptaan manusia ya berkaitan dengan takdir gitu. Ada apa nih sebenarnya hadis ini gitu ya. Oke, kita pahami di sini dulu ya. Coba langsung ke matannya. Ya, coba kita perhatikan langsung ke matannya. Oh ya, sebelum ke matan langsung ke sana dulu, perhatikan di dalam sebelum matan ya, sebelum matan itu ada rawi pertama setelah Nabi ada kata apa? Hadatsana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam wa huwa as-shadiqul masduq. Apa? As-shadiqul masduq. Nah, catatan buat kalian ketika kalian membaca atau menemukan salah satu hadis atau hadis Nabi ada perkataan as-shadiqul masduq ya. As-shadiq itu apa artinya? Diterjemahkan apa? Orang yang Benar. Yang benar. Nah, selalu benar. Nah, selalu benar, awas. As-shadiq itu selalu benar, al-masduq itu yang dibenarkan. Nah, awas beda ya. As-shadiq itu selalu benar, kalau al-masduq itu yang dibenarkan oleh orang lain, ya oleh lawan, kawan, siapapun itu. Ya, artinya ketika kalian membaca, memperhatikan, bahkan menemukan hadis ada perkataan sebelum matannya ada as-shadiqul masduq, berarti hadis tersebut akan menjelaskan isinya itu, matannya itu perkara hal-hal yang goib atau misterius, misteri. Nah, ya, hal-hal yang goib. Nah, ini khusus, ya, ini khusus. Jadi ini catatan buat kalian ketika kenapa coba kalau dipikir-pikir kenapa ada kata as-shadiqul masduq gitu kan, ya. Rasulullah SAW wa huwa as-shadiqul. Iya, emang ini ke Rasul gitu. Tapi kalian baru pertama kali menemukan atau pernah sebelumnya ada nggak hadis yang ada kata as-shadiqul masduq? Ada nggak? Kalian pernah membaca nggak? Baru pertama kali ini? Pertama kan? Nah, pertama kan, as-shadiq. Maksud dari as-shadiqul, hilang ya, nggak ada hadisnya. As-shadiqul masduq ya. Maksud as-shadiqul masduq di sini yaitu
bahwa menjelaskan hadis ini akan menjelaskan, akan menerangkan tentang perkara-perkara atau hal-hal yang gaib atau misteri. Nah, itu yang pertama. Oke, kita langsung ke matannya. Oke, kita perhatikan mana hadisnya. Nah, ini ya. Nah, bahwa as-sadiqul masduq inna ahadakum itu kan ya apa inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Nah, oke, apa artinya itu? Sesungguhnya apa? Sesungguhnya setiap Setiap kalimat diri kalian ya dan penciptaannya. ciptaannya Oke, proses penciptaan manusia ya. Oke, pertama proses penciptaan manusia berasal dari nutfah, sperma ya. 40 hari pertama ya itu nutfah, sperma gitu. Kemudian summa yakunu alaqatan misla zalik ya. Nah, yang kedua berasal dari kemudian berubah menjadi alaqah. Apa itu alaqah? Darah ya. 40 hari kedua. Nah, kemudian habis alaqah itu ada summa yursalu ilaihi belum. Summa yakunu alaqat udah, summa yakunu mudghatan misla dzalik. Kemudian mudghah. Nah, jadi proses penciptaan sebenarnya sperma nutfah 40 hari pertama, kemudian alaqah atau darah 40 hari kedua, yang ketiga menjadi mudghah, berubah jadi mudghah 40 hari ketiga. Berarti kalau digabungkan berapa hari? 120 hari. 120 hari sama dengan berapa bulan? 4 bulan. 4 bulan. Nah, 4 bulan ya, 4 bulan. Nah, 4 bulan. Nah, coba kalau kita perhatikan ya, yang suka mengadakan syukuran, kenapa orang yang mengandung, yang sedang hamil gitu ya, dan yang mengandung hamil, kenapa suka syukuran itu 4 bulanan, 7 bulanan, 9 bulanan. Kenapa nggak ada sebulanan, 2 bulanan, 3 bulanan? Nggak ada. Tapi awalnya itu pasti 4 bulanan. Nah, itu kan contoh itu kan siapa? Said Agil gitu kan, kiai nih, disuruh mimpin Pak Kiai-nya gitu kan, Pak Ustadz Said gitu kan. Coba pimpin ini ada yang mau syukuran. Nah, syukuran apa, Bu? 4 bulanan. Nah, pertanyaannya, kenapa sih harus 4 bulan? Kenapa enggak 3 bulan? Kenapa enggak 2 bulan? Itu kan pertanyaannya, ya. Nah, dijawab dalam hadis ini ya. Kenapa harus 4 bulan? Baca hadis selanjutnya. Nah, summa yursalu ilaihil malak fayangfuhu fihir ruh. Nah, ketika bayi yang dalam kandungan itu udah mencapai 120 hari atau 4 bulan, maka Allah memerintahkan malaikat ya, diutus itu kan, mengutus malaikat untuk fayang fuhur ruh, fayang fuhu fihir ruh, meniupkan ruh ya. Kemudian wayuk maru bi arba'i kalimatin, kemudian akan ditetapkan atau menetapkan 4 hal. Nah, jadi kenapa 4 bulanan orang yang suka syukuran? Karena ketika 4 bulan Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh pada bayi tersebut dan memerintah untuk mencatat atau menetapkanlah 4 hal. Apa itu 4 hal itu? Bikat birizkihi, wa ajalihi, wa amalihi, wa syakiun au sa'idun. Yang pertama itu rezekinya, ajalnya, amalnya, maksud amal itu perbuatan ya, perbuatannya, perilakunya gitu, au wasyakyun, kebahagiaannya, au wasyakyun kesengsaraannya, au sa'idun atau kebahagiaannya. Nah, jadi sudah terjawab ya. Kenapa orang suka yang mengandung lagi hamil? Kenapa sih 4 bulan gitu ya? Kenapa nggak 3 bulan, 2 bulan? Terus kenapa syukurannya pas udah 1 bulan aja gitu? Alhamdulillah lagi hamil kan, suka lihat Bapak postingan-postingan orang ketika lagi hamil, alhamdulillah kan sambil dipotoin test pack-nya itu gitu. Itu khusus bagi yang udah menikah ya.
Kalau yang belum mah ngapain itu kan. Kalau yang belum menikah itu suatu aib gitu ya, tapi yang udah menikah itu adalah suatu kegembiraan gitu ya. Kenapa orang berani mengupload, memfoto itu karena mereka udah halal. Yang halal mah bebas gitu ya. Gitu ya. Nah itu. Jadi artinya ketika orang yang yang sedang hamil mengandung itu syukuran 4 bulan. Kenapa? Karena ketika udah mencapai 4 bulan, Allah menyuruh malaikat ya, diutus malaikat untuk payan fuhur ruh, meniupkan ruh pada bayi tersebut, wa yu'maru bi arba'i kalimatin, dan mencatat atau menetapkan 4 hal. Mulai dari rizki, azal, amal perbuatan, ya perbuatan atau perilakunya, bahagia atau sengsaranya. Itu 4. Nah, ya. Paham sampai sini? Paham, bisa diikuti? Bisa, Pak. Oke, sip, mantap. Insyaallah. Nah, sekarang masuk ke takdir. Nah, baru ke takdir nih ya. Pasti banyak pertanyaan. Pak, kenapa saya dilahirkan dari suku Sunda? Pak, kenapa saya dilahirkan dari suku Bugis? Pak, kenapa saya dilahirkan dari suku A, B, C, D? Itu yang bertanya. Nah, ya, banyak pertanyaannya gitu kan ya. Pak, kenapa saya lahirnya sekarang? Kenapa dulu-dulu? Biar saya seumuran sama siapa tuh ya, sama artis gitu. Contoh artis yang kalian ini sih itu kan idolakan gitu kan. Contoh Jelang nih, fans setia band gitu kan. Nah, Jelang ini kenapa sih Jelang nggak lahir bareng sama Charlie siapa? Charlie Pathoven, Pak siapa namanya? Charlie apa? ST12. ST12. Charlie apa? Nah, itu kan kenapa lahirnya sekarang pas. Nah, itu kan kenapa nggak bareng gitu. Jadi kan biar kita ngeband bareng sama Charlie gitu kan. Nah, apakah Charlie Van Houten gitu. Gitu ya. Nah, kan biar bisa ngeband bareng gitu ya. Nah, itu yang menjadi pertanyaan gitu ya. Oke. Kalian perhatikan, Allah sudah menetapkan 4 hal di dalam kandungan ketika bayi yang udah berumur 4 bulan atau 120 hari. Nah, yang pertama rezekinya, ajal, perbuatan atau perilakunya, yang ketiga bahagia atau sengsaranya. Oke, kita dipisah-pisah dulu. Pertama, rezeki dan ajal itu masuk ke qadar. Ya, qadaro. Pakai tasdid, qadaro. Ya, itu. Kemudian yang ketiga, yang keempat, amal perbuatan, perilaku, dan kebahagiaan atau kesengsaraan itu masuk ke takdir. Ya, sekali lagi. Poin 1, 2 antara rezeki dan ajal itu masuk ke qadar. Itu bersifat rahasia. Ya, bersifat rahasia. Kalau nomor 3 dan 4, perbuatan, amal perbuatan, perilaku, dan kebahagiaan kesengsaraan itu masuk ke takdir. Ya, gitu. Oke, paham? Oke. Kalau takdir, ya, takdir itu poin 3 dan 4 itu adalah ketentuan atau ketetapan Allah yang dikukuhkan atau ditetapkan ya berdasarkan ikhtiar atau usaha hamba itu sendiri. Ya, sekali lagi, kalau takdir itu ketentuan atau ketetapan Allah yang dikukuhkan berdasarkan ikhtiar atau kasab usaha hamba atau makhluk itu sendiri. Itu namanya takdir. Nah, kalau qadar ya, qadaro gitu kan. Qadar ya. Kalau qadar itu kan yang rezeki dan ajal. Nah, kalau qadar itu ketentuan atau ketetapan Allah pada setiap hambanya ya yang dikukuhkan sejak dalam masih kandungan ya, sejak dalam masa kandungan dan tidak akan berubah sampai menghadap kepada Allah. Artinya sampai meninggal gitu kan. Nah, di sini banyak pertanyaan pasti gitu kan. Nah, sekali lagi ya, perhatikan kalau qadar itu ketetapan atau ketentuan yang pada setiap hamba atau setiap makhluk yang dikukuhkan sejak dalam masa kandungan dan tidak akan berubah sampai menghadap kepada Allah. Itu namanya qadar. Kalau takdir, ketetapan Allah, ketentuan Allah yang dikukuhkan berdasarkan ikhtiar, usaha, kasab makhluk setiap hambanya. Gitu ya. Itu umumnya gitu.
Kita nanti bahas satu-satu gitu kan. Nanti kita bahas satu-satu. Oke, yang tadi rezeki dan ajal itu kan termasuk qadar. Nah, kita bahas dulu rezeki ya. Rezeki itu apa sih artinya rezeki? Bapak nanya, rezeki itu apa artinya? Halo? Rezeki itu apa artinya? Pemberian dari Allah. Kenikmatan pemberian dari Allah, Pak. Kenikmatan, ketenangan, kehidupan gitu kan. Gitu. Jadi rezeki itu jangan kalian persepsikan hanya sebatas materi itu ya rezeki. Rezeki itu berbentuk uang saja. Enggak. Ya, rezeki itu ketenangan. Banyak orang yang banyak uang